Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sami sehat bertakbir dulu. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersilaturahmi. Sudah bertahun-tahun mungkin di Parasut sudah meninggalkan masjid ini. Alhamdulillah malam hari ini saya dapat bermuajah berwujud dengan Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah jamaahnya semakin penuh ya Pak Bu. Ya alhamdulillah. Ya dulu untuk saya di sini mungkin masih bisa portfolio 2 sok lah. Alhamdulillah, masya Allah, malam hari ini sangat luar biasa, jamaahnya banyak dan meningkat. Dan ini memang perlu kita tingkatkan agar kemakmuran masjid itu selalu meningkat. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pertama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bosan kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hari kita tidak mungkin ya terlepas dari yang namanya nikmat Allah. Bahkan setiap detik, setiap menit itu tidak lepas dari nikmat Allah. Maka jangan sampai kita bosan ya apalagi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengumpulkan nikmat-nikmat Allah. Janji Allah ketika dapat mensyukuri nikmat akan ditambah nikmat-nikmat yang lain. Akan tetapi kebalikannya, ketika kita ingkar dengan nikmat Allah, maka ya azab Allah atau peringatan Allah itu sangatlah pedih. Lain syakartum lazidannakum wa la kafartum inna adzabi lasyadid. Mungkin ayat ini sudah berulang-ulang kali ya, disampaikan dai atau mubalik. Akan tetapi memang ini yang luput ya, dari kita kalimat Allah. Kadang kita tidak sadar bahwa yang diterima kita nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Namun kita tidak sadar bahwa itu nikmat Allah. Jadi memang perlu diingatkan terus-menerus dalam setiap kajian, dalam setiap pengajian, bahkan sambutan-sambutan pasti mengingatkan kita untuk bersyukur. Salawat serta salam tetap tercurah terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita yang berada di sini termasuk golongan yang senang mengikuti sunnah-sunnah ini, istiqomah mengikuti sunnah-sunnah. Ketika kita melihat ke belakang perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memperjuangkan mempertahankan agama
luar biasa. Ya, tidak ada bandingannya dengan kita. Ya, beliau Nabi Muhammad ya dalam berdakwah mengajarkan agama Islam itu diterpa banyak sekali halangan rintangan masyarakat yang tidak suka. Tetapi dengan istiqomahan beliau dan juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Islam dapat tegak di muka bumi ini dengan setegak-tegaknya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Rasul atas waktu yang diberikan. Yang sebenarnya malam ini yang mengisi adalah Ustaz Mitra Gaiman Surya. Namun qadarullah hari ini beliau kegiatan padat sekali, banyak sekali. Tadi sore baru sampai rumah. Kemudian saya dikabari beliau untuk menggantikan beliau. Ya sebenarnya kurang setara ya kalau kita untuk menggantikan, karena memang beliau ilmunya sangat luar biasa, masya Allah. Sedangkan saya masih belajar. Jadi alhamdulillah dapat bersilaturahmi pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang tertera di pamflet ataupun di poster itu temanya adalah sholat berjamaah, utama sholat berjamaah, ya, atau pentingnya sholat berjamaah. Ya, mungkin sudah familiar sekali hadis atau ayat yang menerangkan terkait dengan sholat berjamaah ataupun sholat fardu berjamaah. Karena sholat itu merupakan kunci kita nanti ketika di akhirat. Sebab ya, ada hadis yang meriwayatkan awal ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Ini sudah familiar sekali hadisnya. Ya, bahwa amalan yang pertama kali dihisab di hari akhir atau hari kiamat itu adalah sholat. Fa'in sholaha sa'iru amali wa in fasada sa'iru amali. Nah, jika seorang itu sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Sedangkan jika sholatnya buruk atau tidak baik, maka seluruh amalnya itu ikut tidak baik atau buruk. Nah, ini jadi ukuran kita atau parameter kita ya, bahwa ketika kita ingin mengukur sholat kita sudah baik apa belum, kita lihat perilaku kita sehari-hari. Apabila kita dalam sehari-hari masih sering menggunjing atau membicarakan orang lain atau gibah, maka perlu ditanyakan sholat kita, kualitas sholat kita. Karena ini hadisnya. Ya, jadi patokan amal kita sudah baik atau belum, perbuatan kita sudah baik atau belum, itu adalah kuncinya adalah sholat. Ketika sholat kita sudah baik, maka amalan-amalan yang lain akan mengikuti. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita masih sering bergunjing, kita sering gibah, ngomong orang lain ya di belakang orang tersebut, maka perlu dipertanyakan sholat kita. Mungkin Bapak Ibu yang sudah sekian puluh tahun melakukan sholat, ya silakan nanti mengukur sendiri ya, sholatnya sudah baik atau belum, atau masih perlu diperbaiki lagi. Jadi memang itu adalah tolak ukur yang sudah pasti. Ya, kita lihat kualitas sholat kita pribadi. Ya, jadi dari hadis di atas, perkara yang paling utama adalah
berbicara tentang sholat, karena akan dihisab di hari kiamat atau di hari akhir itu dihisab paling pertama. Dan juga siapa yang mendirikan sholat maka bagus amalnya. Ya, siapa yang tidak bagus sholatnya maka amalnya pasti rusak atau tidak baik. Allah sangat menyayangi pada hambanya, di mana Allah menyempurnakan amalan wajib yang ia lakukan dengan amalan sunnah sebagai penutup kekurangan. Jadi ketika kualitas sholat kita belum baik, bisa dikatakan belum baik, maka Allah itu memberikan opsi atau jalan lain, yaitu dengan kita menambah dengan sholat-sholat sunnah baik qobliyah maupun ba'diyah. Nah, makanya jangan sampai kita meremehkan sholat-sholat sunnah tersebut. Ya, bisa jadi ketika sholat wajib kita itu kurang sempurna, maka dapat ditambah, ya, maka dapat diganti atau ditambah dengan sholat sunnah rawatib. Makanya jangan sampai menyepelekan, ya, jangan sampai kan sholat sunnah ikilah para wajib, jangan sampai seperti itu, ya, karena ini manfaatnya itu kita kan tidak tahu selama ini sholat kita sudah benar atau belum, kita tidak tahu sholat kita sudah sempurna atau belum. Nah, maka dari itu dengan adanya sholat sunnah maka akan menambah kesempurnaan sholat kita. Nah, kemudian hendaklah setiap orang bisa memperbanyak dan menjaga amalan sunnah, bukan hanya mementingkan yang wajib saja. Nah, ini, ya, memperbanyak sholat sunnah. Ya. Bahkan kalau kita tambah dengan sholat duha, dengan sholat tahajud dan lain sebagainya. Dalam surat Al-Baqarah juga Allah, ya, berfirman ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Ya. Jadi ini memang perkara yang sangat penting. Sholat itu perkara yang sangat dasar, penting, karena juga masuk ke dalam rukun Islam. Yang mana membedakan seorang muslim dengan non-muslim itu adalah sholat. Ya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat yang wajib, ya, jangan sampai. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke sholat berjamaah. Nah, ini ada hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 1044. An Abi Hurairah qala ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma faqala ya Rasulullah innahu laysa li qa'idun yaquduni ilal masjid fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurahfi salahu fayusalli fi baitihi farahfa salahu falamma walla da'ahu faqala hal tasma'un nida bis shalah qala na'am qala fa'ajib rawahu Muslim. Nah, ini ada hadisnya terkait dengan wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Bahkan ada hadis yang lebih lebih tegas lagi, bahwa seorang laki-laki itu wajib melaksanakan sholat di masjid berjamaah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh seorang yang buta, tidak melihat. Ya Rasulullah, saya tidak memiliki seorang yang akan
menuntunku ke masjid. Ya, jadi seorang buta itu tidak ada orang yang menuntunnya pergi ke masjid. Ya. Lalu dia meminta keringanan kepada Rasulullah. Ya, ini ngenyang kepada Rasulullah untuk sholat di rumah. Nah, ketika sahabat itu berpaling, beliau kembali bertanya. Ya, jadi ada seorang yang buta mendatangi Rasulullah SAW, kemudian bertanya dan mengajukan keringanan. Ya Rasulullah, saya tidak bisa melihat, saya pergi ke masjid, akan tetapi tidak ada orang yang bisa menuntun saya dari rumah ke masjid. Ya. Nah, kemudian menanya ya Rasulullah, apakah saya boleh sholat di rumah? Nah, belum dijawab, kemudian laki-laki itu berpaling. Ya. Nah, Rasulullah SAW bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau mendengar panggilan sholat? Hal yasma'un nida as-sholat? Ya, apakah kamu mendengar panggilan adzan untuk menunaikan sholat? Ya. Ya, orang buta tersebut menjawab, ya Rasulullah, saya mendengar. Ya Rasulullah, saya mendengar. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, wajib, maka penuhilah, maka datanglah lagi. Ya, bahwasanya kita orang yang buta saja tidak bisa melihat, tidak ada orang yang mengantar dari rumah ke masjid, itu masih dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk datang ke masjid. Ya, apalagi kita ya yang masih alhamdulillah normal semua, kaki lengkap, kemudian mata bisa melihat, ya. Nah itu bahwa sangat dianjurkan sekali orang yang buta saja yang tidak bisa melihat itu dianjurkan untuk memenuhi panggilan adzan, apalagi kita yang masih normal. Nah ini renungan buat kita, buat saya pribadi dan jamaah sekalian, bahwasanya ketika Nabi Muhammad menganjurkan ya kepada umat muslim itu ada keutamaan yang sangat besar, sangat luar biasa. Nah, jadi mari kita berlatih ya bersama ketika sudah mendengar adzan, ya kita selesaikan, kita cukupkan aktivitas kita tinggal aktivitas kita akan bersegera ke masjid. Ya, kita jangan kita sebenarnya malu ya dengan sahabat Nabi itu yang memiliki kekurangan, akan tetapi menuju ke masjid dengan keterbatasannya. Ya. Ya. Itu adalah hadis ya yang Nabi Muhammad itu menganjurkan untuk kita sholat berjamaah. Ada satu kisah lagi, ini kisah yang sangat luar biasa dari sahabat Nabi, dari sahabat lagi, yang namanya itu sahabat Sya'ban. Ya, Sya'ban seperti nama bulan besok, Sya'ban. Nah, sahabat Nabi yang bernama Sya'ban ini memiliki keistimewaan atau keunikan tersendiri dalam beribadah. Jadi sahabat Nabi itu biasanya memiliki amalan-amalan tersendiri. Ya. Jadi sahabat ini adalah sahabat Nabi yang rumahnya itu jauh sekali dari masjid. Nah, keunikannya apa? Sahabat ini ketika sholat subuh itu pasti beliau datang lebih awal sebelum adzan, dan sebelum sahabat-sahabat Nabi yang lain datang
itu Sya'ban sudah berada di masjid. Nah, tempatnya lebih spesifik lagi, pasti ketika sholat itu shaf pertama pojok bagian kanan. Nah, ini Sya'ban, shaf pertama pojok bagian kanan. Dan saya yakin juga jamaah sekalian pasti ketika sholat ya biasanya senang ya berada di tempat-tempat tertentu. Nah, jadi mulai sekarang mungkin yang senangnya di shaf kedua, ketiga, dan ke belakang itu sekarang diganti ya. Kesenangannya di shaf pertama. Nah, lebih baik itu di belakang imam persis. Nah, ketika di belakang imam persis sudah ada jamaah yang lain, maka kita geser ke sebelah kanan, shaf sebelah kanan. Jadi Sya'ban ini senangnya sholat jamaah datang sebelum jamaah yang lain, bahkan sebelum Rasulullah, dan juga shaf pertama pojok kanan. Nah ini pojok kanan itu tidak tidak mencari untuk lendean, untuk ngantuk nih. Biasanya kan yang mau ngantuk pengennya nang mepet tembok sendean gitu kan, kayak main temen ya. Nah ini Sya'ban itu tidak seperti itu ya. Sya'ban itu pojok kanan untuk beriktikaf, untuk diam diri di masjid, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk sendean. Nah itu. Dan rumahnya itu sangat jauh sekali dengan masjid. Di dalam riwayat lamanya perjalanan dari rumah ke masjid itu seperti lamanya waktu sholat subuh sampai sholat Jumat. Jadi kurang lebih ya 1 jam lagi menjelang suruh. Nah, itu jadi kan jauh sekali, apalagi ditempuh dengan jalan kaki. 1 jam jalan kaki berarti berapa kilo? 4-5 kiloan. Ya. Dan bayangkan ke masjid rutin walaupun maghrib, isya, subuh. Mungkin kalau maghrib sekalian dengan isya di masjid. Tapi kalau subuh kan pasti berangkatnya 1 jam sebelum sholat subuh. Kalau 1 jam sekarang jam 4 misalkan ya, jadi jam 2:30, jam 3 sudah berangkat dari rumah. Nah ini jamaah Sya'ban luar biasa. Nah kemudian suatu hari yang tadinya Sya'ban itu selalu terlihat di shaf pertama pojok kanan, suatu hari ternyata tidak terlihat. Suatu hari tidak terlihat Sya'ban di shaf pertama pojok kanan. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang lain, ya kemana Sya'ban? Ya karena rumahnya jauh, jadi sahabat tidak ada yang tahu kabarnya. Ya. Kemudian ditunggu sama Rasulullah lama, ya sudah lama. Mungkin karena sudah menjelang subuh, jadi Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat subuh meninggalkan Sya'ban. Ini contoh yang luar biasa juga dicontohkan oleh Rasulullah, bahwasanya Rasulullah itu sangat sangat perhatian kepada jamaahnya. Ketika ada di absen ya jamaah yang biasa tekan masjid kok ternyata tidak hadir, ditanyakan. Dan juga mungkin perlu dicontohkan kepada takmir masjid sini ya, dan jamaah-jamaah yang lain ketika ada jamaah yang biasanya terlihat sholat ya, kalau tidak terlihat itu perlu ditanyakan. Barangkali sedang sakit ataupun sedang safar dan lain sebagainya, jadi kita tahu. Nah, jadi Rasulullah memutuskan untuk sholat subuh tanpa Sya'ban. Nah, setelah sholat subuh
Baru Rasulullah bertanya kepada sahabat, siapakah di antara kalian yang tahu rumahnya Sa'ban? Ada sahabat yang tahu dan habis itu langsung menjenguk Sa'ban ke rumah atau menghampiri Sa'ban ke rumah. Nah, Rasulullah SAW sama rombongan pergi ke rumah Sa'ban. Sampai di rumah Sa'ban itu ternyata hanya ada istrinya, dan Rasulullah bertanya apakah ini rumah Sa'ban. Istrinya menjawab ya benar. Rasulullah menjawab, saya biasa melihat Sa'ban sholat bersama kami di shaf pertama, akan tetapi saya tidak melihatnya pagi hari ini. Nah, istrinya menjawab dengan sedih dan menangis bahwa Sa'ban sudah meninggal dunia. Sa'ban sudah meninggal dunia. Nah, ketika itu istrinya itu bertanya kepada Rasulullah. Jadi istrinya itu ketika sedang mendampingi Sa'ban menjelang akhir hayatnya atau sedang sakaratul maut, Sa'ban itu meneriakkan tiga kalimat. Sebelum meninggal, Sa'ban itu berteriak 3 kali dengan kalimat yang berbeda. Kalimat yang pertama, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Itu kalimat pertama yang Sa'ban teriakan ketika sakaratul maut. Aduh, mengapa tidak lebih jauh? Kenapa orang jatuh? Yang kedua, aduh, mengapa tidak yang baru? Kenapa orang sepanjang? Kemudian yang ketiga, aduh, mengapa tidak semuanya? Aduh, mengapa orang kabeh? Lah ini menimbulkan pertanyaan pada istri Sa'ban, kenapa suaminya ketika sakaratul maut berteriak seperti itu? Dan itu ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Nah, kemudian Rasulullah menjawab dengan rinci, dengan detail maksud teriakan yang dilakukan oleh Sa'ban. Teriakan yang pertama, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Ternyata Sa'ban itu dalam sakaratul mautnya dijelaskan Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menayangkan semua kebaikan-kebaikan Sa'ban. Jadi walaupun ada istrinya di sebelahnya, akan tetapi tidak bisa melihat, hanya Sa'ban yang bisa melihat. Allah itu menayangkan atau gambaran amal perbuatannya sewaktu masih sehat itu ditampakkan. Kalau bahkan caranya seperti apa, mungkin gambaran atau dan itulah kita nggak tahu. Akan tapi ditampakkan amalan perbuatannya ketika masih hidup. Aduh, mengapa tidak lebih jauh? Jadi Allah itu tampakkan pahala atau hitungan langkah kakinya dari rumah ke masjid. Nah, itu Allah tampakkan semua pahalanya. Jadi Sa'ban itu menyesal sekali. Kenapa orang kurang antum rumah? Jadi pahalanya kurang misalnya. Bahasanya seperti itu. Jadi menyesal, andaikan rumahnya lebih jauh, pasti pahalanya lebih banyak. Padahal itu sudah paling jauh di antara sahabat-sahabatnya. Itu Masya Allah Sa'ban. Jadi menyesal kenapa rumahnya itu tidak kurang jauh dari masjid. Karena setiap kali langkah demi langkah yang Sa'ban lakukan menuju masjid itu dinilai kebaikan sama Allah Subhanahu
Itu adub yang pertama. Adub yang kedua, adub mengapa tidak yang baru. Nah ini mengingatkan bahwa ketika Sa'ban masih sehat, itu suatu ketika di musim yang sangat dingin, ya, di musim yang sangat dingin, biasanya Sa'ban ketika hendak pergi ke masjid itu menggunakan jaket atau dobelan baju, menggunakan 2 baju. Dan biasanya ketika kita menggunakan atau berpergian baju yang bagus ya, atau yang baru ditaruh di dalam, sedangkan yang di luar atau jaketnya mungkin jaket yang sudah sering dipakai, jaket yang sudah rusuk dan lain sebagainya ya, karena sering dipakai ya. Yang niatnya baik karena pengennya ketika sampai masjid baju yang di luar mungkin kotor bisa ditaruh, kemudian baju yang di dalam itu dipakai buat sholat. Itu niatnya Sa'ban. Akan tetapi ketika dalam suatu perjalanan Sa'ban itu berpapasan dengan orang yang kedinginan karena tidak mempunyai baju ya, ketika bertemu kemudian Sa'ban memberikan pakaiannya itu yang pakaian yang lawas atau yang di luar, sedangkan yang baru itu ia tetap dipakai buat sholat. Nah, misalnya Sa'ban itu karena itu, kenapa tidak memberikan baju yang baru? Ya malah memberikan yang rusuh itu, yang lama itu, baju yang lama. Nah itu menyesal Sa'bannya tadi. Ya walaupun itu sudah sangat luar biasa, akan tetapi masih kurang bagi Sa'ban, itu masih kurang. Jadi menyesal, kenapa tidak yang baru yang saya kasihkan kepada orang itu? Akan nanti malah mengasihkan baju yang lawas atau yang kurang bagus. Nah ini juga menjadi dalil bahwasanya ketika kita mengasihkan kepada orang lain itu barang yang masih kita sukai atau kita pakai dan kita cintai. Ya, jangan sampai kita memberikan kepada orang lain barang-barang yang sudah tidak kita pakai apalagi sudah rusak. Itu adab yang kedua. Nah, kemudian penyesalan yang ketiga, mengapa tidak semuanya? Ini penyesalan yang ketiga, mengingatkan bahwa Sa'ban itu pada suatu hari ya, ada seorang pengemis yang datang ke rumahnya. Pengemis itu berkata belum makan selama 3 hari. Nah, Sa'ban ya, hanya memberikan sepotong roti dan juga setengah gelas susu. Ya. Ada pengemis datang ke rumah Sa'ban, kemudian berkata sudah tidak makan selama 3 hari. Nah, ini Sa'ban berbagi roti dan juga susu, akan tapi hanya setengah-setengah. Nah, penyesalannya Sa'ban ini, mengapa tidak semuanya saya berikan? Nah, ini Masya Allah ya, yang menurut kita itu sudah cukup itu amalannya, akan tetapi bagi Sa'ban itu masih kurang karena sudah ditayangkan atau ditampakkan kebaikan-kebaikannya dan balasannya atau pahalanya. Ya, jadi merasa kurang. Mungkin itu
sudah mendengar adzan, apalagi rumah kita tidak sejauh rumah sahabat, bahkan berdekatan dengan masjid, sudah dipanggil dengan lafaz adzan, akan tetapi kita tidak mendatang. Bahkan setiap langkah kita yang kita lakukan pergi ke masjid itu akan dinilai ibadah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini introspeksi buat saya sendiri dan buat jamaah sekalian, agar lebih semangat lagi dalam beribadah, khususnya ketika menjelang waktu sholat kita sudah menghentikan semua aktivitas kita, persiapan menuju ke masjid. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Untuk selanjutnya adalah keutamaan-keutamaan ketika kita melakukan sholat berjamaah. Melaksanakan sholat berjamaah akan memperoleh balasan pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajul fil jama'ati tudha'afu 'ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa 'ishrina tifan." Yang artinya itu sholat seorang laki-laki secara berjamaah akan dilipat gandakan pahalanya sebanyak 25 kali lipat daripada sholat di rumah atau di pasar. Nah, ini hadis sahih di Bukhari Muslim. Jadi ketika melaksanakan sholat berjamaah ini bagi yang laki-laki akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali lipat. Bahkan di hadis ini dilipat gandakan mencapai 25 kali. Kemudian yang kedua, didoakan malaikat. Ini siapa yang gak kepengen didoakan malaikat? Pasti semua pengen didoakan malaikat. Karena seorang muslim yang melaksanakan sholat berjamaah akan didoakan malaikat dengan syarat tidak berhadas, selama tidak berhadas, artinya tidak batal. Ya, selama kita sholat itu malaikat akan mendoakan kita selama kita tidak batal. Jika batal dari sholat kan berarti mengambil air wudhu lagi. Ya, berarti itu sudah berhenti malaikat mendoakan kita. Ya, selama kita tidak berhadas. Ini keterangannya sabda Rasulullah SAW, "Faida sholla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla Allahumma salli alaihi Allahumma hamdu." Apabila ia masih sholat, maka para malaikat mendoakannya selama berada di tempat sholatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Ya, ini yang malaikat doakan kepada kita itu, ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Nah, jadi kita didoakan oleh malaikat doa. Kemudian yang ketiga, diampuni dosanya. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan Muslim, "Man tawadda'a lis-shalah fa asbagha al-wudu, tsumma masya ila sholati al-maktubah fa shallaha ma'an nasi aw ma'al jama'ati aw fil masjid, ghafarallahu lahu dhunubahu." Barang siapa yang menyempurnakan wudu lalu pergi untuk sholat wajib bersama orang-orang atau secara berjamaah, atau ia sholat di masjid, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi ini ganjaran bagi yang melaksanakan sholat berjamaah, Allah akan mengampuninya.
kedua, ditinggikan derajatnya. Setiap langkah seorang untuk sholat berjamaah bernilai kebaikan. Dia akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya, man tatahhara fi baitihi summa masa ila baiti min buyutillah liyaqdiya faridata min faraidillah kana khatwanahu ihdahuma tahtu qati'ah al-ukhra tarfa'u darajah. Barang siapa yang bersuci di rumahnya lalu dia pergi ke rumah Allah, tempat sholat, untuk melakukan sholat wajib, maka tiap langkahnya salah satunya menghapus dosa dan satunya lagi mengangkat derajat. Hadis riwayat Muslim. Ya, jadi sunahnya itu ketika kita mau pergi ke masjid, wudunya di rumah. Ya, hadis ini menerangkan wudu sunahnya melaksanakan wudu itu di rumah. Ya. Kemudian berangkat ke masjid, jadi setiap langkahnya langkah kanan kiri. Nah, yang satunya itu menghapus dosa. Setiap kali satu langkah menghapus dosa, langkah selanjutnya akan ditinggikan derajatnya. Nah, kemudian yang selanjutnya setara pahala sholat malam. Ini ketika kita melaksanakan sholat jamaah, maka pahalanya setara sholat malam. Berdasarkan hadis Muslim, man sholal isya'a fi jama'ati fa ka'annama qama nisfa al-lail wa man shalla subha fi jama'ati fa ka'annama shallal lail kullahu. Ya. Barang siapa yang sholat isya dengan berjamaah, maka pahalanya seperti sholat setengah malam. Nah, ini sholat isya berjamaah, pahalanya seperti setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, maka sholatnya seperti sholat semalam penuh, semalam suntuk. Jadi eman-eman ketika kita meninggalkan sholat subuh dan sholat isya secara berjamaah, itu sangat eman-eman. Sholat isya itu bandingannya seperti setengah malam kita sholat subuh sepanjang malam, bahasanya sepanjang malam kita melakukan sholat. Ya, jadi eman-eman ketika ditinggalkan. Kemudian dapat jamuan di surga. Man ada ilal masjid waroha a'adallahu lahu nuzulahu minal jannah kullama waja'au roha. Barang siapa yang beranjak ke masjid dan pergi setelah matahari condong ke barat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan siapkan baginya jamuan dari surga tiap kali pergi. Dan yang terakhir, dibebaskan dari neraka. Man sholat lillahi arba'ina yawman fi jama'ati yudriku at-takbirata ula kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nafaq. Barang siapa yang sholat berjamaah selama 40 hari dengan mendapat takbiratul ihram pertama dari imam. Ketika kita melaksanakan sholat selama 40 hari, kita tidak pernah terlambat. Jadi takbirnya bareng sama imam terus, ya. Maka dituliskan baginya dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari sifat munafik. Ini memang tantangan yang berat, tidak boleh putus selama 40 hari subuh asar maghrib isya, dan tidak boleh terlambat atau kita masuk. Harus ketika takbiratul ihram imam kita selalu bareng dengan imam takbir. Artinya tidak masuk atau tidak terlambat. Tidak putus selama 40 hari, maka jaminannya adalah dihindarkan dari neraka dan juga dihindarkan dari sifat munafik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita benahi bersama tadi renungan dari sahabat Sya'ban dan juga sahabat Nabi
saya kira tidak sampai 1 kilo lah, pasti sudah menemukan masjid. 1,5 kilo mungkin sudah menemukan musola. Jadi tidak ada alasan lagi kita untuk meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi sekarang sudah didukung dengan sound system yang luar biasa, ya, bahkan ya, banyak sekali azan yang berkumandang. Harusnya kita lebih giat dalam menunaikan ibadah, ya, terutama sholat berjamaah di masjid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Rijal yang telah menyampaikan tentang manfaat dan pentingnya jamaah. Bagi kita yang ngaji itu godaannya pertama akan berangkat